Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan mengenai Internet of Things, di mana di sini kami mengambil judul yaitu rancangan bangunan tempat sampah otomatis berbasis ESP32 CAM. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada Tani Ceri Putri, yaitu saya sendiri, ada Akbar Syakir, ada Andini, ada Febriansyah, dan Muhammad Sudirlan. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita akan mengetahui dulu latar belakang dari kelompok kami memilih judul ini dan memilih rancangan ini. Salah satunya didasari karena sampah masih menjadi permasalahan lingkungan utama. Masalah sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani, terutama di era modern ini, di mana jumlah penduduk terus meningkat dan pola konsumsi masyarakat semakin tidak terkendali. Lalu ada latar belakang selanjutnya, ada pemilihan sampah masih dilakukan secara manual. Salah satu permasalahan utama dalam pengolahan sampah adalah proses pemilahan. Sampah terdiri dari berbagai jenis seperti sampah organik yang mudah terurai, sampah organik, anorganik yang dapat didaur ulang, dan bahan berbahaya yang memerlukan perlakuan khusus. Namun, pada praktiknya, otomatisasi tong sampah di masyarakat masih banyak dilakukan secara manual dan tidak konsisten. Kurangnya kesadaran serta keterbatasan fasilitas turut memperburuk kondisi ini. Nah, akibatnya, potensi daur ulang sampah menjadi sangat rendah dan volume sampah yang tertimbun terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu, di sini juga kami menawarkan solusi teknologi diperlukan efisiensi dan otomatisasi, di mana di sini kita menggunakan salah satu teknologi ESP32 CAM dan juga digabungkan dengan Edge Implosive digunakan untuk melakukan klasifikasi sampah itu sendiri. Nah, selain itu, di sini juga ada motor servo yang menjadi penggerak dari tong sampah itu sendiri. Lalu, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah di sini terdiri menjadi 3 komponen, di mana di sini masalah yang timbul di rumusan-rumusan masalahnya yaitu satu, bagaimana merancang sistem tong sampah otomatis untuk mendeteksi dan membuka tutup tong sampah otomatis. Lalu yang kedua, ada komponen apa saja yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kerja sistemnya. Lalu untuk tujuannya itu ada membangun prototipe tong sampah pintar dengan ESP32 CAM dan juga motor servo. Dan yang kedua ada menerapkan klasifikasi sampah dan dengan Edge Inflows. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andini akan menjelaskan manfaat dan metodologi pada penelitian ini. Nah, manfaat penulisannya yang pertama sebagai referensi dan inspirasi dalam menerapkan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah dan mendorong pengguna teknologi dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem sederhana. Yang keempat, meningkatkan kesadaran mendeteksi dan membuka tutup secara otomatis. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Studi ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja masing-masing komponen, metode, pemrograman, serta mencari referensi terhadap sistem sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai acuan perancangan. Yang kedua, perancangan sistem. Peneliti merancang sistem ini otomatis dalam bentuk diagram, terus diagram alur yaitu flowchart, serta skema rangkaian elektronik. Nah, tahapan ini mencakup perencanaan posisi sensor dan kamera, pergerakan motor servo, serta logika pengendalian mikrokontroller. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, tahapan ini seluruh komponen dirakit dan dikonfigurasi sesuai dengan rancangan sebelumnya. Terus menggunakan Android IDE yang memuat logika dasar pengendalian input dan output ke motor servo. Nah,
Yang keempat yaitu uji coba dan evaluasi. Setelah sistem selesai dirakit dan diprogram, dilakukan pengujian dalam berbagai skenario penggunaan. Nah, pengujian ini meliputi deteksi keberadaan objek oleh sensor, waktu respon servo dalam membuka tutup, keakuratan sistem dalam mengarahkan keberadaan sampah ke tempat yang sesuai, serta kestabilan sistem secara keseluruhan. Nah, data hasil ini diuji coba, dianalisis untuk mengetahui sejauh mana sistem bekerja sesuai harapan, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari implementasi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, perkenalkan, nama saya Akbar Syakir. Di sini kita akan membahaskan hasil dan pembahasan implementasi perangkat keras. Tahap implementasi, seluruh komponen dirakit pada proyek sebelum dipindahkan ke rangka permanen atau disebut motor servo, dipasang untuk membuka tutup tong sampah secara otomatis. Lanjut, pemrograman sistem. Untuk pemrograman sistem yang pertama itu kita menggunakan ESP32 CAM yang diprogram untuk menangkap gambar dan mengirim kepada Edge Impulse untuk klasifikasi sampah. Yang kedua itu Arduino Uno untuk menerima hasil klasifikasi dari ESP32 CAM dan mengontrol motor servo untuk membuka penutup tong sampah. Nah, di sini kita akan membahas flowchart atau alur kerangka kerja dari aplikasi ini. Yang pertama itu kita akan memulai aplikasi dengan menginisiasi data. Terus habis kita menginisiasi data, kita akan memproses ESP32 CAM mengolah gambar. Di sini kita menggunakan flowchart yang decision, yang artinya data itu mempunyai valid atau tidak valid. Jika tidak, dia akan memproses olah gambar tersebut diulang lagi. Nah, jika iya, dia akan lanjut ke proses servo. Setelah proses servo selesai, maka proyek tersebut ikut selesai. Baik, di sini hasil dan pembahasan. Nah, di mana pada analisis dan pembahasan dari hasil implementasi dan pengujian sistem menunjukkan kinerja yang baik dalam mendeteksi keberadaan pengguna dan membuka tutup tong sampah otomatis. Motor servo tersebut mendukung efisiensi sistem, yang dimana penggunaan ESP32 CAM itu memberi peluang untuk pengembangan lebih lanjut dengan klasifikasi gambar berbasis AI. Namun, tantangan yang ditemukan antara lain yaitu ESP32 CAM memiliki keterbatasan dalam pengolahan citra secara real time. Lalu yang kedua, perlunya optimasi kode agar sistem lebih hemat daya. Lalu yang ketiga yaitu perlu pengujian dalam berbagai kondisi cahaya dan lingkungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Bunardin. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan dari potensi dan pengembangan. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur seperti: 1. Integritas dengan aplikasi mobile untuk pemantauan kapasitas tong sampah secara real time. 2. Penambahan speaker sebagai suara peringatan. 3. Sistem klasifikasi berbasis machine learning yang ditanam langsung di dalam ESP32 CAM atau server cloud. Dengan pengembangan tersebut, tempat sampah pintar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mekanis, tapi juga sebagai solusi edukatif dan teknologi ramah lingkungan yang berperan aktif dalam mendukung kebersihan kota dan gaya hidup berkelanjutan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya itu sistem EPS32 CAM dan Edge Impulse efektif mendeteksi sampah, desain sederhana dan ekonomis. Sarannya, perlu pengembangan model dan pencahayaan optimal, cocok digunakan di rumah, sekolah, kantor, dan ruang publik. Terima kasih. Baik, di sini ada pun untuk hasil kesimpulan dari pengujian yang sudah dilakukan, yaitu antara lain di mana yang pertama di sini tidak ada objek terdeteksi bila tidak ada objek sampah. Yang kedua, di mana objek terdeteksi dengan confidence tinggi, maka servo akan membuka ke 90 derajat. Setelah 5 detik, maka servo akan tutup lagi ke
posisi 0. Lalu yang ketiga yaitu di mana objek terdeteksi tapi confidence rendah, maka di sini yang terjadi adalah servo tidak bergerak. Baik, itulah adalah hasil kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan. Baik, sekian dari kami kelompok 4 dari hasil implementasi dan kerja kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.